warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Lavita dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Awiria SPD MPD. Video ini berisi mengenai sejarah Orde Baru. Orde Baru dimulai pada tahun 1966 hingga 1998 dan dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Istilah Orde Baru diciptakan untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa Orde Baru berkuasa di Indonesia selama 32 tahun. Masa pemerintahan ini berlangsung sejak diterimanya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966 oleh Jenderal Soeharto. Pemerintah Soeharto ini berfokus pada pembangunan ekonomi. Hubungan dengan dunia barat yang telah dihancurkan Soekarno dipulihkan sehingga memungkinkan mengalirnya dana bantuan asing yang sangat dibutuhkan untuk masuk ke Indonesia. Manajemen fiskal yang penuh kehati-hatian mulai dilaksanakan oleh para teknokrat dan konfrontasi yang berbahaya dan mahal melawan Malaysia dihentikan. Pada tahun 1984, semua organisasi sosial politik harus menyatakan Pancasila atau 5 prinsip dalam pendirian negara Indonesia yang diperkenalkan oleh Soekarno pada tahun 1940-an sebagai satu-satunya ideologi mereka. Soeharto kemudian menggunakan Pancasila sebagai alat penekanan karena semua organisasi berada di bawah ancaman tuduhan melakukan tindakan-tindakan anti Pancasila. Bisa dikatakan bahwa di tahun 1980-an, Soeharto berada di puncak kekuasaannya. Setiap pemilu dimenangi secara mudah. Terlebih lagi, ia berhasil membuat pihak militer menjadi tidak berkuasa, sama dengan partai-partai politik dan pegawai negeri sipil. Militer hanya bekerja untuk mengimplementasikan kebijakan Soeharto. Latar belakang lahirnya masa Orde Baru. Yang pertama, terjadinya peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September PKI merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini menyebabkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban di Indonesia. Keadaan Indonesia saat itu menjadi semrawut dan tidak karuan. Banyak terjadi pembunuhan, penculikan, dan lain sebagainya. Akhirnya memicu munculnya demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa agar membubarkan Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi yang di bawahnya. Masa demo menuntut agar tokoh-tokoh PKI agar segera diadili atas tindakan kerusuhan yang dilakukan oleh PKI. Akibat peristiwa tersebut, akhirnya Presiden Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia membuat Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Surat tersebut ditujukan kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi segala permasalahan atau mengendalikan negara yang sedang mengalami kekacauan. Yang kedua, terbentuknya Front Pancasila. Front Pancasila merupakan sebuah gabungan atau kesatuan dari beberapa organisasi seperti KAMI, KASI, KAPI, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengajukan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Organisasi ini terbentuk pada tanggal 10 Januari 1966 di depan gedung DPR GR. Front Pancasila juga dikenal dengan nama Angkatan 66. Yang ketiga, melemahnya wibawa Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia memiliki pesona dan wibawa yang sempurna pada masa kepemimpinannya, hingga pada akhirnya mampu menghalau para penjajah untuk pergi meninggalkan tanah Indonesia. Namun sayangnya, akibat kekacauan negara yang tidak terkendali, Presiden pertama sekaligus proklamator Indonesia ini mengalami penurunan wibawa yang dimiliki. Wibawa Soekarno sebagai pemimpin bangsa Indonesia semakin memburuk dan menurun, lantaran gagal dalam melakukan berbagai hal, diantaranya adalah yang pertama, gagalnya sidang paripurna kabinet. Sidang paripurna yang seharusnya dihadiri oleh seluruh anggota wakil rakyat gagal dilaksanakan.
Sidang ini memiliki tujuan untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia kala itu. Namun, sayangnya usaha tersebut tidak berhasil. Yang kedua, gagal mengadili tokoh-tokoh PKI. Salah satu dari 3 tuntutan rakyat adalah untuk mengadili para tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah membentuk mahkamah militer luar biasa. Namun sayangnya, upaya tersebut gagal. Yang keempat, TAP MPRS nomor 33/1967 MPRS. Dalam TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, MPRS tersebut berisi tentang pencopotan jabatan Presiden kepada Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto untuk menggantikan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Pengangkatan tersebut terjadi pada tanggal 12 Maret 1967, dan sejak saat itulah dimulai masa Orde Baru oleh kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tujuan Orde Baru. Secara garis besar, pemerintahan masa Orde Baru memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu yang pertama, melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencakup dari keseluruhan tanpa terkecuali. Yang kedua, penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang keempat, membangkitkan kembali kekuatan bangsa Indonesia. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan, terutama dalam sektor ekonomi. Kehidupan politik Orde Baru. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Kebijakan politik dalam negeri. Yang pertama, pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI-MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan Golkarlah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi dua partai dan satu golongan karya, yaitu yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan PSII. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang terakhir, golongan karya atau Golkar. Yang ketiga, Dwifungsi ABRI. Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan. Yang keempat, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4 atau Eka Prasetya Paneakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Kebijakan politik luar negeri Indonesia. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR-GR pada tanggal 28 Desember 1966. Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB.
Yang kedua, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Yang ketiga, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu turut serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Yang ketiga, ikut berperan dalam KTT non-blok. Dan yang terakhir, berperan dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada Orde Baru, yaitu ada rencana pembangunan 5 tahun, Repelita, dan Revolusi Hijau. Rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Pada rencana pembangunan 5 tahun terdapat beberapa repelita. Untuk repelita yang pertama terjadi pada tanggal 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau Malari. Yang kedua, Repelita kedua. Pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979, menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang ketiga, Repelita ketiga. Pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repelita 3. Pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, Repelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan, yaitu 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, 3. Pemerataan pembagian pendapatan, 4. Pemerataan kesempatan kerja, 5. Pemerataan kesempatan berusaha, 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, 7. Pemerataan penyebaran pembangunan, dan yang ke-8 pemerataan memperoleh keadilan. Selanjutnya, Repelita 4. Pada tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989, menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dan selanjutnya Repelita 5. Pada tanggal 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994, menitik beratkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Dan yang terakhir, Repelita 6. Dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Revolusi Hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian, umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari: yang pertama, intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang
ada guna memperoleh hasil yang optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program Pancausaha Tani yang terdiri dari pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul, pemupukan yang cukup, pengairan yang cukup, pemberantasan hama secara intensif, dan teknik penanaman yang baik. Yang kedua, ada ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang optimal. Yang ketiga, diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. Dan yang keempat, rehabilitas, yaitu pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Runtuhnya Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Krisis tersebut membuat nilai tukar rupiah jatuh. Badai krisis moneter berlarut-larut akhirnya memancing kelompok kritis di masyarakat. Kelompok kritis menilai permasalahan ekonomi ini bertumpu pada kesalahan urus pemerintahan Orde Baru. Situasi yang awalnya hanya berupa krisis ekonomi berkembang menjadi krisis kepercayaan. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga memicu kerusuhan, demonstrasi besar, bahkan penjarahan terutama di Jakarta. Kemarahan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa, semakin menjadi setelah Soeharto dicalonkan kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu ke-6. Para mahasiswa akhirnya menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Reformasi ini memiliki beberapa tuntutan penting, seperti yang pertama, penghapusan dwi-fungsi ABRI, yang kedua, penurunan maupun pengadilan terhadap Soeharto dan kroni-kroninya, yang ketiga, penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melihat tuntutan reformasi semakin besar, Presiden Soeharto akhirnya menyampaikan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Berakhirnya masa jabatan Soeharto inilah yang menjadi tanda runtuhnya Orde Baru dan berganti menjadi era reformasi. Pada pemerintahan Orde Baru, terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihan pada pemerintahan Orde Baru, yang pertama, pada tahun 1966 terjadi peningkatan gross domestic product per kapita Indonesia dari $70 menjadi $100. Yang kedua, berhasil mencanangkan program keluarga berencana atau KB yang sebelumnya tidak pernah ada. Yang ketiga, meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis. Yang keempat, angka pengangguran semakin menurun. Yang kelima, kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan terpenuhi dengan baik. Yang keenam, meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia. Yang ketujuh, mencanangkan program wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh. Yang kedelapan, mencanangkan dan menyukseskan rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Dan yang ke-9, bekerja sama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri. Selanjutnya, kekurangan pada pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, terjadinya korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat. Yang kedua, pembangunan hanya terpusat di ibu kota, sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan masyarakat di desa. Yang ketiga, kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur. Yang keempat, masyarakat di berbagai daerah tidak puas, misalnya Papua dan Aceh tidak tersentuh pembangunan. Dan yang kelima, banyak terjadi pelanggaran HAM. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.